Halo guys, welcome back to Koko Sumso. Sebelum memulai video kali ini, Koko Sumso mau mengucapkan Selamat Dirgahayu kepada Republik Indonesia yang ke-75. Kalau kali ini kita mau ngapain sih? Kali ini kita mau nostalgia bareng teman-teman tentang lomba-lomba yang diadain pada saat 17 Agustus. Biasanya kalau 17-an kan itu diadain lomba-lomba. Oh, bawa kalian pakai sendok, tarik tambang, balap karung? Ya itu juga. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau sebenarnya di balik lomba-lomba yang diadain 17 Agustus itu tersimpan makna tersembunyi di baliknya. Dan karena ada mana-mana tersembunyi di baliknya, kali ini Koko mau ngejelasin tentang lomba-lomba yang memiliki mana tersembunyi di baliknya. Langsung aja kita mulai dari lomba yang pertama. Lomba yang pertama adalah lomba makan kerupuk. Ternyata di balik lomba yang cukup sederhana seperti ini tersimpan makna yang tersembunyi di baliknya loh. Nah, pada saat zaman penjajahan dulu, rakyat Indonesia itu kesulitan mendapatkan makanan dan hanya bisa makan nasi sama kerupuk. Jadinya setelah penjajahan berakhir pun, makan kerupuk pun dijadikan perlombaan pada saat hari kemerdekaan. Oh, mungkin lomba ini diadain pada saat 17 Agustus itu untuk mengingat perjuangan dari nenek moyang kita yang pada saat itu cuma bisa makan nasi sama kerupuk aja. Jadi guys, lomba yang kedua ini adalah lomba balap karung. Nah, pada saat zaman penjajahan Jepang itu sangat sulit sekali didapatkan pakaian, sehingga digunakanlah alternatif berupa karung goni. Nah, jadi karena alternatif karung goni ini, makanya pada saat setelah merdeka pun, karung goni ini pun diinjak-injak pada saat perlombaan dengan tujuan supaya bisa move on dari kenangan pada saat dulu hanya bisa memakai baju goni. Nah, yang ketiga ini adalah lomba panjat pinang. Sebenarnya guys, lomba panjat pinang ini sendiri berasal dari Belanda. Namun orang Belanda sendiri agak jijik untuk memainkan permainan ini karena dianggap orang yang berada di bawah itu harus rela untuk diinjak-injak untuk menopang orang yang berada di atasnya. Dan ketika mendengar kata diinjak-injak, orang Belanda itu pun berinisiatif untuk mempermainkan orang Indonesia dengan permainan ini. Nah, kalau sekarang kan hadiahnya itu bisa bermacam-macam kayak ini makanan atau apa kan. Nah, tapi kalau dulu itu yang dihabis itu adalah beras. Dan karena waktu penjajahan itu orang Indonesia sulit mendapatkan makanan, jadinya pun akhirnya orang Indonesia tetap mau memainkan permainan ini untuk mendapatkan makanan, walaupun sebenarnya hasilnya itu tidak sesuai dengan effort yang diberikan. Nah, sebenarnya kalau dilihat sih, bangsa Indonesia ini rela untuk melakukan apa saja untuk keluarganya yang dicintai. Demi untuk mendapatkan makanan ini, mereka rela untuk memberikan harga dirinya demi mendapatkan makanan tersebut. Lomba yang keempat adalah lomba tarik tambang. Jadi, waktu penjajahan Belanda dulu kan ada yang namanya kerja rodi nih. Nah, waktu kerja rodi ini itu salah satu alat yang digunakan oleh para pekerja Indonesia itu adalah tarik tambang. Nah, karena tidak adanya hiburan pada saat itu, sehingga pekerja ini pun berinisiatif untuk menciptakan permainan baru. Sehingga mereka melakukan permainan tarik tambang seperti yang sistemnya mirip seperti lomba yang diadakan sekarang, lomba tarik tambang. Jadi, itulah beberapa lomba dengan makna tersembunyi di baliknya. Terus yuk kita telusuri cerita tentang kemerdekaan secara singkat. Cerita ini pun dimulai pada saat bangsa Indonesia yang sudah dijajah oleh Belanda kurang lebih selama 3,5 abad. Nah, lalu datanglah tentara dari Jepang ini ke Indonesia. Nah, pada saat tentara Jepang ini datang ke Indonesia itu kurang lebih sekitar pada tahun 1942. Nah, kedatangan Jepang ini pun disambut dengan baik oleh bangsa Indonesia. Nah, karena Jepang ini membentuk gerakan 3A, yaitu Pelindung Asia, Nippon Cahaya Asia, dan Pemimpin Asia. Karena orang Jepang ini mengaku bahwa mereka sebagai pelindung dari negara-negara yang ada di Asia untuk membebaskan diri daripada penjajah ini. Nah, sehingga Jepang ini pun disambut dengan baik pada saat datang ke Indonesia. Akhirnya Belanda pun berhasil diusir dari Indonesia. Nah, jadi pada saat orang Jepang ini ada di Indonesia ini, setelah berangsurnya waktu, nah, orang Indonesia akhirnya menyadari bahwa bangsa Jepang ini ternyata sama saja dengan bangsa Belanda. Namun bedanya, bangsa Jepang ini lumayan cukup membantu Indonesia. Nah, mereka ini mengajarkan militer kepada bangsa Indonesia. Nah, sehingga masyarakat Indonesia ini pun banyak yang paham tentang militer. Dan dibentuknya juga angkatan bersenjata yang ada di Indonesia. Selain itu juga, banyak orang rakyat-rakyat biasa yang bisa mulai bersekolah pada saat zaman Jepang ini. Pada zaman Belanda itu, cuman konglomerat saja yang bisa sekolah. Nah, pada zaman Jepang ini semua orang itu bisa sekolah, namun untuk dijadikan buruh tani. Nah, lalu selain itu juga orang Jepang ini membentuk badan-badan seperti badan 3A tadi. Heiho itu sebagai polisi. Nah, sedang ada juga badan-badan lainnya yang dibentuk oleh Jepang ini. Nah, badan-badan ini dibentuk katanya sih untuk membantu Indonesia, namun tersimpan makna tersembunyi di baliknya,
yang sangat menguntungkan tentara Jepang. Salah satunya sih untuk menambah cadangan pasukan yang dimiliki oleh Jepang. Nah, belum lagi kerja paksa dan perbudakan yang dilakukan oleh Jepang ini, yang jelas-jelas sangat menguntungkan dari Jepang ini dan sangat merugikan bagi Indonesia. Namun untuk menambah kepercayaan dari masyarakat Indonesia ini kepada Jepang, Jepang membentuklah badan yang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang dinamakan dengan BPUPKI, atau dalam bahasa Jepangnya itu Dokuritsu Junbi Kosakai. Nah, Dokuritsu Junbi Kosakai ini didirikan pada tanggal 1 Maret 1945. Nah, setelah 3 bulan berdiri, Dokuritsu Junbi Kosakai atau BPUPKI ini menghasilkan Pancasila yang dibuat dari sidang pertamanya pada tanggal 28 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Nah, ini 3 orang yang memberikan masukan untuk Pancasila ini. Yang pertama ini ada Muhammad Yamin, yang ketiga ada Dr. Supomo, dan yang ketiga adalah Soekarno. Penderitaan dari rakyat Indonesia ini pun terus berlanjut hingga ditemukannya momentum titik balik dari kemenangan Indonesia sehingga Indonesia akan menjadi negara yang merdeka, yaitu pada saat dibomnya Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Nah, Jepang ini pun langsung segera membubarkan BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Kosakai tadi, dibubarkan lalu dibentuknya panitia yang baru, yaitu PPKI atau yang disebut dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Inkai. Nah, Dokuritsu Junbi Inkai ini dibuat untuk melaksanakan janji Jepang kepada Indonesia untuk memerdekakan Indonesia, sehingga dia pun menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tadi. Nah, Jepang ini juga itu untuk menunjukkan bahwa dia masih kuat dan masih mampu untuk membimbing negara-negara yang ada di Asia untuk merdeka dari jajahan negara lain. Nah, namun 2 hari berselang dari hari tersebut, Jepang ini pun di kota Nagasaki tepatnya dibom atom lagi 2 hari setelah pemboman pada Hiroshima ini. Nagasaki ini dikenal sebagai gudang senjata yang dimiliki oleh Jepang. Nah, sehingga Jepang pun menyerah kepada sekutu. Namun Jepang tidak merahasiakan hal tersebut dari Indonesia agar orang Indonesia tidak tahu bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Nah guys, momentum kekalahan dari Jepang ini terhadap sekutu sudah didengarkan oleh golongan muda lewat radio. Golongan muda pun menyampaikan pesan ini kepada golongan tua. Namun golongan tua ini tidak mempercayai golongan muda karena dianggap Jepang ini masih sangat kuat sekali. Nah, sehingga golongan tua pun berkonfliklah dengan golongan muda ini. Nah, terjadi perbedaan pendapat antara mereka. Golongan tua ini ingin menunggu janji yang diberikan oleh Jepang, yaitu janji Koiso, yaitu janji untuk memerdekakan Indonesia yang dibuat pada tanggal 7 September 1944, yang dibuat oleh Perdana Menteri Jepang pada saat itu, yaitu Koiso. Nah, sehingga golongan tua ini pun takut jika berita tersebut salah, Indonesia malah tidak mendapatkan kemerdekaan tersebut yang akan diberikan Jepang, dan tentara Indonesia pada saat itu tidak cukup kuat untuk melawan tentara Jepang. Nah, namun berbeda sekali dengan golongan muda yang masih berjiwa muda dan pemberani. Mereka pun ingin segera mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia kepada seluruh negara yang ada di dunia. Nah, namun golongan tua ini kan tidak sepakat tadi. Sehingga golongan muda ini pun menculik Soekarno dan Muhammad Hatta yang dibawanya ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Nah, lalu diketikannya teks proklamasi ini oleh Sayuti Melik di rumah Laksamana Maeda. Lalu dijahitnya juga bendera merah putih ini yang dilakukan oleh Fatmawati. Lalu Soekarno dan Muhammad Hatta pun menandatangani proklamasi tersebut. Lalu pada tanggal 17 Agustus, Indonesia pun mendeklarasikan kemerdekaannya pada saat sedang kosong kekuasaan atau sedang kondisi vakum. Nah, Soekarno dan Muhammad Hatta pun memproklamasikan teks proklamasi ini di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di Jakarta Pusat, yaitu berada di rumahnya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia
Soekarno, Hatta. Tepat hari ini sudah 75 tahun setelah kejadian bersejarah itu terjadi. Sudah lama banget ya. BTW ngomongin 17 Agustus, ternyata ada juga loh negara lain yang kemerdekaannya itu harinya sama kayak Indonesia. Negara ini tuh ada di Afrika bagian barat, namanya itu Gabon. Negara Gabon ini mendeklarasikan kemerdekaannya dari penjajahan Prancis pada tanggal 17 Agustus tahun 1960, 15 tahun setelah Indonesia merdeka. Selain memiliki tanggal kemerdekaan yang sama, ternyata negara Gabon ini juga memiliki sumber daya alam yang melimpah layaknya Indonesia dan juga keanekaragaman yang cukup kaya layaknya Indonesia. Nah, bagaimana dengan perayaan kemerdekaan? Ternyata tak seperti negara Indonesia yang merayakan kemerdekaannya dalam waktu 1 hari. Ternyata negara Gabon ini merayakan kemerdekaannya selama 3 hari. Dari tanggal 16 Agustus sampai 18 Agustus di tiap tahunnya. Di 3 hari tersebut, mereka ini akan menari dan bernyanyi di seluruh tempat. Selain itu, mereka juga akan mempersembahkan minuman dan makanan kepada nenek moyang mereka. Oke guys, jadi sekian nostalgia kita hari ini. Harapan kami di tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-75 ini, semoga semua rakyatnya itu semakin kompak. Sehingga bangsa Indonesia ini akan semakin kuat dan sulit untuk dipecah oleh bangsa yang lain. Perjuangan kita belum selesai guys. Kita harus mempertahankan perjuangan kemerdekaan yang telah dicapai oleh para pahlawan dan telah dipertahankan hingga 75 tahun ini. Kalau kalian suka dengan tipe-tipe video seperti ini, kalian boleh like, comment, Share dan subscribe. Oke guys, sekian video hari ini. Nostalgia kami tutup. Tanpa penghormatan, balik kanan bubar jalan.